Hai to the meet, selamat datang di channel 8 Movie Breakdown. Perkenalkan, saya Mang Oleh. Sudahkah Anda makan odading di hari ini? Rasanya anjing banget. Oke, jadi film yang akan kita review kali ini adalah Peninsula alias Train to Busan 2. Dalam film ini, setting cerita berjalan 4 tahun setelah kejadian di film pertama. Sebelum saya bercerita tentang film Peninsula, berikut adalah beberapa tokoh penting dalam film ini. Pertama, ada Jun Seok, dia adalah karakter utama dalam film ini. Ada Yujin, Jun-i, ibunya Yujin dan Jun-i, kita sebut saja si ibu. Orang Hong Kong anak buah si bule. Kapten Hwang, pemimpin operasional unit 631. Kapten Seo, komandan utama unit 631. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih unit 631 itu? Unit 631 adalah sekelompok orang yang berhasil selamat dari wabah zombie lalu membentuk camp militer kecil. Tugas mereka ialah mengumpulkan dan mencari sumber makanan, juga menangkap orang-orang yang berkeliaran untuk dijadikan petarung dalam judi adu zombie. Oh ya, sedikit informasi, kalau zombie dalam film ini tuh mengandalkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Jadi kalau dalam kondisi gelap gulita, mereka sama sekali nggak bisa melihat, kecuali target mereka mengeluarkan suara yang sangat bising. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, inilah Train to Busan 2. Inilah Peninsula. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan seorang tentara bernama Jun Seok yang terlihat sedang mengevakuasi keluarga kakaknya menuju sebuah pelabuhan. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh sebuah keluarga lainnya yang meminta tolong untuk ikut dievakuasi, namun malah diabaikan. Di lain tempat, nampak media internasional sedang membawakan berita terkait wabah zombie yang terjadi di Korea. Dari sini kita tahu bahwa hanya Korea lah yang terkena wabah zombie ini, dan dunia pun mengucilkan dan mengisolasi negara asal Lee Min-ho itu. Scene berpindah ke sebuah kapal di mana keluarga Jun Seok dievakuasi menuju Hong Kong. Nampak seorang penumpang telah terinfeksi lalu menyerang kakak dan keponakannya hingga mereka tewas. 4 tahun berlalu, kini Jun Seok dan kakak iparnya tinggal di Hong Kong. Di sana, para pengungsi asal Korea mendapatkan diskriminasi dari para penduduk lokal. Singkat cerita, Jun Seok dan kakak iparnya serta 2 orang Korea lainnya, sebut saja Juleha dan Joko, mendapatkan misi dari seorang bule untuk mengambil uang sebanyak 20 juta dolar dalam sebuah truk di Korea dengan iming-iming imbalan setengah dari uang yang ada di dalam truk itu. Informasi tentang bule ini tidak ada sama sekali, baik nama, kepentingan maupun identitas lainnya, sebab dari awal sampai akhir film memang tidak ada informasi detail sedikit pun tentang bule ini. Lanjut, mereka pun akhirnya dikirim menuju Korea oleh orang-orang Hong Kong yang merupakan anak buah si bule menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Incheon dengan dibekali beberapa buah senjata dan 2 buah telepon satelit yang dipegang oleh si kakak dan si Joko. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan truk yang dicari. Nampak 2 gadis kecil sedang mengintai dari balik jendela. Kemudian mereka pergi membawa truk tersebut setelah mendapatkan sedikit gangguan dari para zombie. Dalam perjalanan, ternyata mereka diganggu oleh unit 631 yang menembakkan cahaya suar sehingga memancing para zombie untuk menyerang kelompok Jun Seok. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, kalau zombie dalam film itu sama sekali nggak bisa ngelihat. Jadi maksud tujuan unit 631 nembakin cahaya suar tuh supaya si zombie bisa melihat dan bisa menyerang kelompok Jun Seok. Mereka berempat pun terpisah-pisah. Nampak si kakak bersembunyi dalam box truk sedangkan Jun Seok berlari karena terpojok lalu diselamatkan oleh 2 gadis kecil yang mengintip tadi. 2 gadis kecil itu adalah Junyi, seorang ABG tanggung dengan skill mengemudi yang sangat hebat, dan Yujin adalah seorang bocil yang sangat ahli dalam bermain mobil remote control. Setelah serangan zombie mereda, unit 631 yang dipimpin oleh Kapten Hwang mendatangi truk.
Terlihat Juleha sudah mati terkapar akibat serangan zombie tadi. Si kakak masih bersembunyi di dalam mobil box dan si Joko yang terinfeksi zombie lalu disisa kemudian dibunuh. Unit 631 pun pergi membawa mobil itu tanpa mengetahui apa isi di dalamnya. Di lain sisi, Jun Seok dibawa ke tempat persembunyian gadis itu. Di sana mereka tinggal bersama ibu dan kakeknya. Si kakek nampak sedang menghubungi seseorang melalui telepon radio militer. Oke, saya jelaskan dulu. Dulunya mereka adalah bagian dari unit 631, kemudian kabur dan berusaha mencari bantuan untuk keluar dari Korea. Di sini terungkap fakta bahwa mereka tersebut adalah keluarga yang diabaikan oleh Jun Seok ketika meminta pertolongan pada awal film ini. Oh ya, di sini Jun Seok mengira bahwa teman-teman sudah mati semua, padahal kakak iparnya masih hidup dan dibawa oleh unit 631. Lalu kepada si ibu, Jun Seok menjelaskan misinya kembali ke Korea adalah untuk mengambil uang dan akan dijemput setelah menyelesaikan misi. Tentunya hal ini membuat si ibu antusias dan berencana untuk merebut kembali truk berisi uang dan telepon satelit yang sekarang ada di camp unit 631. Karena dua hal inilah yang merupakan kunci utama agar mereka bisa pergi dari Korea. Di camp unit 631 nampak si kakak dibawa untuk dijadikan petarung dalam judi adu zombie bersama tahanan lainnya. Jadi di sini masing-masing petarung diberi nomor punggung sebagai tanda pengenal mereka. Di lain sisi, salah satu anggota unit 631 bernama Kim bersama Kapten Seo mengecek isi box truk, lalu ditemukanlah telepon satelit milik si kakak yang tertinggal. Dan tanpa sengaja, mereka melakukan panggilan lalu bernegosiasi dengan orang Hong Kong mengenai misi pengambilan uang, dan dari sini mereka berdua bermaksud untuk kabur dari unit 631 ke pelabuhan yang dijanjikan. Ketika malam tiba, Jun Seok bersama keluarga cemara berangkat menuju camp 631 untuk merebut kembali uang dan telepon satelit. Jun Seok dan si ibu menyusup ke camp militer melalui jalur rahasia, sementara sisanya menunggu di mobil. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan truk dan salah satu teleponnya yang dalam keadaan rusak. Kemudian, mereka menangkap Kim dan mendapatkan dua informasi penting. Pertama, Jun Seok mengetahui fakta bahwa kakak iparnya masih hidup dan bergegas menyelamatkannya. Yang kedua, telepon satelit lainnya dipegang oleh Kapten Seo, dan si ibu berhasil merebut teleponnya dari tangan Kapten Seo. Sedangkan di arena adu zombie terlihat si kakak hampir dimakan oleh zombie. Untungnya Jun Seok datang tepat waktu dan menembak kepala zombie itu. Kemudian mereka pun membuat keributan agar para zombie lepas, dan hal ini pun dimanfaatkan oleh mereka untuk kabur. Para anggota pasukan unit 631 mengejar dan terjadilah baku tembak diselingi dengan serangan para zombie. Dalam adegan baku tembak, si kakak pun tewas tertembak oleh Kapten Wang. Jun Seok emosi dan membantai pasukan unit 631. Ketika hampir kena tembak, datanglah si ibu menerobos masuk menggunakan truk dan membawa Jun Seok kabur. Dalam perjalanan kabur, mereka terperangkap oleh sekelompok zombie yang menghadang. Namun, berhasil diselamatkan oleh Jun I dengan aksinya yang sangat hebat. Satu persatu anggota unit 631 berhasil dikalahkan. Kapten Huang pun terus terpojok dan hal ini membuat dia mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu sebuah lampu yang mampu memancing para zombie. Ini adalah lampu sorot dengan cahaya yang sangat cerah yang dipasang pada atap mobil. Hal ini tentunya membuat Jun Seok dan kawan-kawan kerepotan karena para zombie mulai menghalangi jalanan dan menyerang mereka. Perlahan tapi pasti, pasukan unit 631 mulai dikalahkan dan hanya tersisa Kapten Huang. Merasa terdesak oleh Kapten Huang, akhirnya Jun Seok menembak sebuah ruangan kaca yang penuh dengan zombie hingga pecah dan muntahlah semua zombie di dalamnya, yang lalu menghalangi lajunya mobil dan menyantap Kapten Huang. Kapten Huang pun mati digengbeng oleh zombie. 15 menit kemudian mereka sampai di pelabuhan setelah menghubungi orang Hong Kong via telepon. Di dermaga, mobil Jun E ditabrak oleh Kapten Seo yang ternyata sudah menunggu dari tadi. Lalu disandralah Jun I oleh Kapten Seo sehingga membuat ibunya dan Jun Seok melepaskan senjata yang mereka bawa. Eugene pun beraksi dengan mobil remote controlnya sehingga membuat Kapten Seok kaget dan melepaskan Jun I dari genggamannya. Merasa kesal, akhirnya dia menembak ke arah Eugene. Namun si kakek dengan sigap menyelamatkannya hingga membuat dia tertembak di bagian punggung. Si ibu mengambil senapan dan membidik Kapten Seo, namun dia kalah cepat sehingga kakinya tertembak lebih dulu. Jun Seok pun dengan sigap mengambil senjata dan menembak Kapten Seok, namun dia berhasil kabur menggunakan truk uang menuju ke kapal jemputan di dalam pelabuhan. Sesampainya di kapal, Kapten Seo disambut dengan ramah oleh si Hong Kong, dan lalu trot, dan dia pun mati ditembak oleh si Hong Kong. Dengan sisa cakra yang dimiliki dalam tubuhnya, Kapten Seo berusaha balas dendam.
Dia memundurkan truk ke pintu kapal sehingga membuat pintu kapal macet dan terbuka. Hal ini tentunya memancing para zombie untuk sarapan penjahat ke dalam truk. Semua orang Hong Kong pun tewas. Jun Seok hanya bisa memandangi kejadian itu seiring terbitnya sang mentari dan bola matanya pun beralih pandang ke arah si kakek yang nampak sudah lowbat dan akan segera mati. Bukannya memberikan pertolongan pada luka tembak si kakek, mereka malah menangis sambil bergosip gibah santuy. Dan akhirnya si kakek pun mati. Ya itu sih salah mereka sendiri, bukannya diobati malah diajak ngobrol. Oke, kita lanjut. Tak lama setelah kematian si kakek, nampak sebuah helikopter melintas di kaki Cakrawala. Mereka menembakkan kembang api ke atas dengan maksud agar helikopter berhenti. Jun-i, Eugene, dan Jun Seok mengejar helikopter, sementara si ibu melindungi mereka dari serangan para zombie. Kondisi pelabuhan yang semakin cerah membuat jumlah zombie semakin banyak. Maka si ibu berinisiatif untuk memancing para zombie. Lebih tepatnya mengorbankan dirinya dengan masuk ke sebuah mobil lalu membunyikan klakson agar perhatian para zombie teralihkan kepadanya. Mereka bertiga pun sampai ke tempat helikopter mendarat. Ternyata itu adalah helikopter dari PBB yang dipimpin oleh Mayor Jen yang selama ini dihubungi oleh si kakek. Di sini terjadi sebuah konflik di mana Jen ingin meninggalkan si ibu yang terjebak di dalam mobil, namun Eugene merengek dan Jun-i memaksa agar mereka menunggu si ibu sambil menodongkan piston kepada Jen. Si ibu yang nampak putus asa terlihat sedang mencoba untuk bunuh diri. Jun Seok menenangkan tangisan Eugene dan segera menyelamatkan si ibu. Tahu bahwa dirinya akan diselamatkan, si ibu pun membatalkan niatnya untuk mati lalu melawan para zombie yang sedang mengepungnya. Si ibu berlari dari kejaran para zombie dengan pelindungan dari Jun Seok. Dari balik asap muncul bayangan si ibu dan kemudian disambut pelukan hangat dari kedua anaknya. Kemudian mereka semua masuk ke dalam helikopter disusul oleh Jun Seok, lalu si ibu diberi pertolongan oleh staf PBB. Dan helikopter pun terlihat pergi meninggalkan kota itu. Selesai. Sepertinya banyak yang berpendapat bahwa Peninsula masuk daftar salah satu film yang gagal melanjutkan kesuksesan sequel film sebelumnya. Yang mengecewakan dari film ini adalah efek CGI-nya yang terlihat palsu walaupun tak sepalsu janji manisnya. Lalu hikmah yang saya dapat dari film ini adalah jika kamu sudah aman dari zombie, untuk apa kamu kembali ke tempat yang penuh dengan zombie? Apakah kamu ingin cari mati? Jadi itulah cerita singkat tentang film Peninsula. Saya Mang Oleh, mohon pamit. Salam Odading. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh di dia. Karena lamun tengedar dading Mang Oleh, mane tegaul jeng aing, lain balat aing, goblok. Ikan hiu makan, tomat, goblok mun teka dia. Odading Mang Oleh, rasanya anjing banget.